Kabar gembira bagi timnas Indonesia. Arab Saudi takluk dari Bahrain dengan skor tipis. Tim berjuluk Green Falcons itu pun harus merasakan posisi juru kunci di grup. Setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia pada matchday kedua grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Selasa, 19 November di 2024 lalu, Arab Saudi kembali menelan kekalahan saat menghadapi perlawanan Bahrain. Arab Saudi, yang tampil dengan kekuatan penuh, secara tak terduga tumbang dengan skor tipis 3-2 di tangan Bahrain pada duel yang berlangsung di Stadion Internasional Jabar, Senin, 23 Desember 2024 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Arab Saudi bahkan mereka sempat tertinggal 0-3 lewat gol yang dicetak Mahdi Abdul Jabbar pada menit ke-18. Mahdi Faisal Ibrahim Al-Humaidan pada menit ke-38 dan Mohamed Marhun pada menit ke-66. ويعلن انطلاق الضرب بدأ البداية وكاد الأخضر أن يبدأ بأحد أسرع أهداف دورات الخليج علما بأن ناصر على الهدف كان هدف الصاروخ بعد 17 ثانية في سنوات السبعينات. أحمد العلي حكم دولي كويتي ويعلن انطلاق الضرب بدأ البداية وكاد الأخضر أن يبدأ بأحد أسرع أهداف. Namun, Arab Saudi mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak Musa Pahat Al-Juwai pada menit ke-73 dan Khalid Muhammad Al-Shahri pada menit ke-86. Atas hasil ini, timnas Arab Saudi terbenam di dasar klasemen. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kemenangan Bahrain atas Arab Saudi akan menguntungkan timnas Indonesia? Dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekedar informasi timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Hasil memalukan ini disinyalir akan mempengaruhi mental Arab Saudi saat menjamu Cina pada matchday 7 grup C, Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Jika mental pemain Arab Saudi masih terpengaruh akibat kekalahan dari Bahrain, bukan tidak mungkin mereka akan kembali gagal meraih kemenangan saat menghadapi Cina. Jika Arab Saudi tersandung saat melawan Cina, peluang timnas Indonesia untuk menyalip posisi mereka di klasemen semakin terbuka, dengan catatan Indonesia harus menang saat melawan Australia. Di sisi lain, Arab Saudi sendiri belum pernah menang sejak memecat Roberto Mancini. Roberto Mancini hanya mendapat kesempatan memimpin skuad Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi, dalam 18 pertandingan. Selama 18 pertandingan tersebut, pelatih yang mengantarkan timnas Italia menjuarai Piala Eropa 2020 itu hanya mampu meraih 7 kemenangan, 5 kali seri, dan 6 kali kalah. Apakah hal ini bisa menjadi pelajaran bagi PSSI yang tengah tertekan segelintir netizen, yang ingin memecat Shin-yong dari jabatan pelatih timnas Indonesia, setelah gagal membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Heboh. Ada kejadian yang sungguh menggelikan dan memalukan, yang menjadi sorotan di mana-mana. Di mana pada lanjutan BRI Liga 1 antara PSM Makassar dan Barito Putra, publik benar-benar dibuat tertawa, heran, dan marah, karena bisa-bisanya wasit dan ofisial pertandingan membiarkan PSM bermain dengan 12 pemain di lapangan, yang mana membuat pihak Barito geram, sehingga terjadi kekacauan di akhir pertandingan. Hal itu tidak dapat dihindari. Nah, maka merujuk pada aturan yang ada berdasarkan Kode Disiplin PSSI Pasal 56, apabila pemain yang tidak sah sebagaimana pada ayat 1 bermain pada pertandingan resmi maka timnya akan dikenakan sanksi dengan dinyatakan kalah dengan pengurangan poin. Pertandingan tersebut sesuai Pasal 28 Kode Disiplin PSSI, dan denda minimal 90 juta rupiah,
Apabila pemain yang tidak sah tersebut terlibat pada pertandingan persahabatan maka timnya akan dikenakan sanksi dengan dinyatakan kalah 0-3 dengan pengurangan poin. Sesuai pasal 28 kode disiplin ini, dan denda minimal sebesar 40 juta rupiah. Ya, kekacauan di liga atau kerusuhan sepertinya memang sudah sangat melekat di negeri ini, bahkan hal-hal yang berbau seperti itu, sudah menjadi headline utama di media-media internasional seperti New York Times, yang pernah memberitakan kondisi sepak bola Indonesia yang memang kerap kali sangat rusuh. Karena itu polisi anti huru-hara selalu hadir di banyak pertandingan Liga Indonesia. Kekerasan dalam pertandingan sepak bola sudah lama menjadi masalah bagi Indonesia. Kekerasan, seringkali persaingan yang mematikan antar tim besar menjadi adalah hal yang lumrah. Demikian menurut laporan di harian New York Times. Ya, selain New York Times, ada pula wartawan media yang pernah diberitakan rivalitas sengit antar klub kerap berujung pada tindak kekerasan antar supporter sepak bola Indonesia. Ya, terlepas dari apapun intinya sepak bola Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, terutama jika berbicara soal timnas, maka mari kita jaga bersama momentum hebat ini agar sepak bola Indonesia semakin baik.